kita buka kembali Mushaf Al-Quran Surat Al-Isra surat ke-17 mulai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada leher. Jangan terlalu kikir, jangan terlalu pelit. Wala tabsudha kullal bast fataq'uda maluman mahsura, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi Allah menuntunkan pada kita jangan terlalu pelit dan jangan terlalu mengulurkannya, supaya bijak, supaya tepat. Nah, tepat atau tidak, ukurannya seperti apa? Itu ukurannya keimanan masing-masing orang, bukan berdasarkan survei. Sekarang orang itu lebih yakin kepada survei daripada firman Allah. Yang dulu rukun iman 6, sekarang rukun imannya 1 yang pokok, kebenaran survei. Jadi aneh. Kenapa? Itu ukurannya keimanan masing-masing orang. Nah, kuncinya terletak pada iman. Kalau yang diikuti Rasulullah itu seluruh kebutuhan duniawi secukupnya, diri dan keluarganya dipenuhi. Selebihnya semuanya untuk fisabilillah. Waktunya, tenaganya, ilmunya, sarana prasaranya, hartanya, materinya, uangnya, perhatiannya. Itu sejak diutus jadi Rasul, jadi Nabi sampai akhir hayat, itu semuanya fisabilillah. Itu ya istilah di Quran itu tidak maghlulatan ila unukik, dan tidak tidak tabsudha kulla basti. Jadi tidak terlalu terbelenggu tangannya pada lehernya, dan tidak terlalu mengulurkan tangan. Itu kalau ukurannya Nabi. Kalau ukurannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu begitu Allah dan Rasulnya memerlukan fisabilillah, itu semuanya diserahkan. Tentu setelah terpenuhi kebutuhan dari keluarga, seluruhnya diserahkan. Demikian Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, padahal Rasul, para sahabat itu sudah dijamin masuk surga, itu pun masih begitu. Dan kita itu yang jamin siapa? Kalau kita tidak keimanan kita masing-masing, yang jamin siapa?
Nek ngaji ini orang kadang mangkat kadang tidak. Pengajian remelan. Itu siapa yang jamin kita? Wis ngaji tapi senangnya sih kecil-kecil gitu dibatas-batasi. Padahal kuburan semakin dekat, bukan semakin menjauh. Hidup yang sebenarnya hidup di akhirat, selama-lamanya tidak ada batas akhirnya. Hidup di dunia ini dulu sudah kita paham ya, di surat Al-Hadid, di surat beberapa surat itu. Hidup yang sebenarnya di akhir. Makanya tadi saya sampaikan ukurannya itu seberapa tepat itu masing-masing orang berbeda. Penentunya keimanan masing-masing. Bahwa orang berpendapat ini itu dan seterusnya, silakan. Ketika saya ngajak orang-orang memahami Quran, ada yang jawab, menurut imam ini begini, imam ini begini, imam ini begini. Surga neraka tidak ditentukan imam. Surga neraka bukan pendapat orang. Surga neraka itu sepenuhnya merupakan tuntunan Allah dan Rasul. Persoalannya mau mengimani apa tidak, mau mempercayai apa tidak. Itu ketika diajak, ayolah kita mulai memahami Quran. Hidup dunia tidak lama. Toh kalau kita fokus, insya Allah 500 kali pertemuan bisa paham Quran. Itu banyak yang beralasan. Menurut pendapat si A begini, pendapat si C begini, pendapat si D begini, pendapat si Z begini, ujung-ujungnya tidak mau memahami Quran. Apalagi kalau didasarkan pada survei, wah, lebih repot lagi. Makanya jangan terlalu lebih mengimani, lebih mencari pendapat orang. Coba kita pahami dulu, kita yakini pendapat Allah, firman Allah. Nah, termasuk yang di surat Al-Isra ayat 29 ini. Kita itu terlalu pelit, terlalu bakhil, atau terlalu lomo, terlalu dermawan atau tidak, itu penentunya masing-masing keimanan kita. Ada orang yang penghasilannya 1 bulan 20 juta, mengeluarkan 500.000 merasa besar sekali. Ada orang pendapatannya per bulan 5 juta, mengeluarkan 1 juta masih merasa kurang. Ukurannya pada keimanan masing-masing. Juga dulu ketika fisabilillah itu semuanya memerlukan untuk kebenaran fisabilillah itu. Kalau kita ngikuti, ketika itu kita ngikuti pendapat orang-orang, nggak bisa fisabilillah berjalan itu. Nggak ada kan? Abu Bakar As-Siddiq begitu Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah ini 2,5%-nya sekian. Pernah dengar nggak ada kisahnya? Abdurrahman bin Auf begitu dengar dikabari Aisyah, istri Rasulullah mengatakan, Abdurrahman bin Auf yang masuk surga dengan merangkak. Begitu dengar begitu, seluruh kafilah dagangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Gak ada terus bilang ini 2,5%-nya segini loh ya. Gak ada itu. Itu keimanan. Nah, coba ketika orang-orang sekarang tidak begitu meyakini apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para salafus saleh, para sahabatnya, fisabilillah jadi seret, jadi sulit. Terlalu pintar ngitung. Ini hitungannya berdasarkan pendapat orang, bukan menghitung menurut Allah dan Rasul, bukan mencontoh itu. Karena dasarnya hitung-hitungan itu tidak didasarkan kepada sepenuhnya iman. Kalau
Kalau iman itu ukurannya semakin kuat imannya, tentu proporsinya semakin tinggi. Sehingga suatu ketika bisa punya keyakinan kalau bisa sampai usia tertentu itu seluruh hidupnya digunakan fisabilillah. Ya hidupnya, ya matinya, ya sholatnya, ya ibadahnya, ya bekerjanya, ya penghasilannya, itu semuanya berusaha untuk fisabilillah. Ya waktunya, seluruh umurnya 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Itu bisa kalau orang ngikuti tuntunan Allah dan Rasul ya, sampai nanti betul-betul Allah memanggilnya, baru memulai hidup yang sebenarnya. Jadi ketika ajal belum datang, itu masih hidup di dunia ini, hidup sementara. Baru memulai hidup yang sebenarnya ketika ajal datang. Dan persiapannya harus sudah lengkap ketika kita hidup di dunia ini. Maka kenapa itu di akhir ayat ditutup dengan mata keudah malu memaksuro ya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Kenapa tercela dan menyesal? Karena tidak mencontoh Rasulullah, tidak mencontoh Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan saudagar kaya raya, tapi sampai untuk membeli misalnya sumber mata air atau untuk membeli lahan perkebunan yang diwakafkan, itu masih terus mengalir sampai sekarang. Pahalanya akan mengalir terus. Demikian pula ilmunya Ali bin Abi Thalib. Sudah ribuan tahun lebih. Tapi itu usaha-usaha yang tidak menjadi tercela dan menyesal. Kalau kita di dunia terlalu meyakini, mempercayai pendapat orang-orang, di akhirat besok penentunya bukan pendapat orang. Penentunya itu firman Allah yang pasti benarnya. Itu firman Allah. Kalau hidup ini terlalu banyak mengikuti pendapat orang sudah dicuci otaknya oleh pemikiran-pemikiran Islamofobia yang tidak senang pada Islam. Akhirnya cara beragamanya ya ala kadarnya, sudah merasa sangat hebat, padahal baru ala kadarnya. Kadarnya itu masih ala. Inna rabbaka yafdur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu lapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ya, rezeki sepenuhnya pada Allah. Allah menentukan jalannya. Siapa yang menempuh jalan yang Allah tentukan, dia akan memberi rezeki yang lapang. Kalau dia tidak menempuh jalan yang Tuhan Allah, ya jadi sempit rezekinya. Kalau jarumnya jatuh, itu di kebun, mencarinya di jalan raya. Ditanya, kenapa koknya jalan raya? Ini jalannya terang, ada lampunya, kebunnya gelap. Ya nggak akan ketemu. Walaupun mencari di tempat terang. Kalau udah tahu jarumnya itu di kebun yang gelap. Seharusnya membawa lampu di bawah kebun tempat gelap tadi. Ada kemungkinan bisa ketemu. Karena jelas jatuhnya di kebun, bukan mencarinya di jalan.
Ditanya kenapa? Jatuhnya di kebun kok mencarinya di jalan. Barangkali kalau meletik ke jalan itu nggak mungkin kan jaraknya jauh. Seringkali memang nggak ngarah. Itu seringkali terisipan. Cocok antara yang dituntunkan Allah dengan yang dilakukan oleh orang. Karena kalau sesuai dengan ketentuan Allah, ya Allah melapang rezeki. Kalau nggak sesuai, ya Allah menyempitkan rezeki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sebenarnya dia Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Semua proses yang dilakukan manusia itu tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya itu ada balasannya. Kalau perbuatannya jahat, balasannya neraka. Kalau perbuatannya baik didasarkan pada iman, insya Allah balasannya surga. Jadi tidak ada yang merasa merasa aman gara-gara hanya tidak diproses secara hukum di dunia. Belum selesai urusan yang sebenarnya itu besok di akhirat. Nah, jangan kemudian merasa merasa selesai urusan. Belum selesai jabat, itu baru nanti memulai mempertanggungjawabkan yang sebenarnya. Bukan mempertanggungjawabkan hanya kepada BPK, BPKP, pada Irjen, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK. Bukan hanya itu. Di pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah besok di akhirat itu. Nah, keyakinan keimanan semacam itu semakin kesini nampaknya semakin menipis, semakin kadang terdengar, kadang tidak, sayup-sayup. Sepertinya dulu itu ketika belum menduduki kedudukan tertentu, kita yang ngerti Quran ya. Tapi barang duduki kedudukan tertentu kok jadi hilang ya. Qurannya kok jadi hilang. Keyakinannya terhadap kehidupan di akhirat jadi tenggelam, ketutup fata morgana kedudukan duniawi. Itu banyak terjadi demikian itu. Padahal innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, kalau kekayaan duniawi ini diberikan hak-haknya kepada orang-orang, tentu semuanya akan hidup tercukupi. Insya Allah yang Allah sediakan itu mencukupi untuk kebutuhan seluruh manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui, menyediakannya lebih dari cukup. Kemudian ketika hak-hak nggak disampaikan kepada yang berhak, di situ menjadi sebagian besar tidak bisa mengalami hidup secara layak, belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Makanya kemudian Allah sebetulnya melarang supaya tidak membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Karena nahnu narzuquhum, ya, kami
Tetapi Allah lah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepadamu juga. Jadi mereka siapa? Mereka anak-anak. Kamu siapa? Kamu kita semua. Sebenarnya dijamin oleh Allah. Rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Demikian pula rezeki untuk anak-anak kita. Kalau kita hidup sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah gitu. Ya, inna qatlahum kana khit'an kabiro. Ya, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Membunuh anak-anak itu dosa yang besar. Apalagi membunuh banyak orang dengan kebijakan yang tidak bijak. Kalau orang sampai karena ilmunya, karena kecanggihannya, bikin senjatanya untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa, atau membuat virus, ya di-enrich, ditumbuh kembangkan melalui laboratorium. Kemudian virus itu disebarkan di muka bumi, kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ya itu menanggung akibatnya besok di akhir. Urusan dunia, karena mereka superpower dunia, mereka tidak ada yang bisa menyentuh hukum. Semuanya bisa diatur. Itu ketika di dunia. Tapi di akhirat tidak begitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Kita lihat sekarang ini, bukan hanya mendekati, enggak karuan-karuan semua. Tapi ketika undang-undang muncul, undang-undangnya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual, hanya yang kekerasan. Akhirnya malah perzinahan di mana-mana. Dan itu bukan menjadi hal yang prioritas. Mengatasi pergaulan bebas, korupsi, judi, itu tidak prioritas. Yang prioritas itu memberantas yang sebetulnya itu tidak begitu menjadi persoalan di Indonesia. Jadi yang dijadikan prioritas pertama itu malah radikalisme, terorisme, dianggap hal yang paling urgent. Sebetulnya kalau kita lihat secara objektif, yang menjadikan masyarakat itu tidak bisa sejahtera, tidak bahagia, loh, persoalannya itu banyak, bukan hanya itu. Penyakit masyarakat itu luar biasa banyak. Tapi kenapa yang menjadi prioritas hal satu seperti itu? Nah, itulah yang menjadikan seringkali analisis, kalau model dokter itu diagnosis antara penyakitnya apa dengan obatnya apa, itu seringkali kurang cocok, nggak gitu nyambung. Penyakitnya ini, obatnya ini.
yang dirasakan masyarakat kekurangannya ini. Tapi yang diprioritaskan bukan itu. Itu yang menjadikan persoalan menjadi semakin berlarut-larut. Sama itu ketika masalah kejujuran, mengambil yang bukan haknya, mencuri, korupsi. Ada pengawasan diri sendiri, ada pengawasan pada atasan berjenjang, ada pengawasan dari BPK, ada BPKB, ada pengawasan dari tiap kementerian, adanya IRJ, ada kepolisian, ada kehakiman, ada kejaksaan. Merasa kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka dibentuklah KPK. Justru KPK sendiri yang ketuanya mempelopori korupsi. Sebabnya apa? Iya kan? Hari-hari kita saksikan seperti itu kan? Itu juga begitu ketika masalah hukum. Oke, hukum yang ada di yang sebelum reformasi, semua ranah hukum perlu ada yang lebih tinggi. Apa? Namanya MK. Malah MK-nya dimainkan sendiri. Iya kan? Karena hanya menjalankan hukum bukan didasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasul. Hukum hanya untuk menuruti kemauan sekelompok orang tertentu. MK bisa dimainkan, MA yang sebelumnya udah tertinggi, tapi tertinggi merasa kurang hebat, maka kalau reformasi ada MK. Ternyata MK juga digunakan begitu. Ini orang hanya berpikir membuat sistem terus begitu, tanpa bagaimana ini orang yang menerapkan ini. Padahal penentunya itu pada orangnya. Sebenarnya kalau orangnya itu ditumbuhkan keyakinan, ya semua orang ini, apalagi yang di bidang penegak hukum, itu kalau memutuskan tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu bertanggung jawabnya besok di akhirat, bukan hanya di dunia ini. Ya itu yang kurang memperoleh prioritas. Seakan-akan semuanya selesai di dunia ini. Orang jabat ya gitu. Saya lihat di negara-negara yang melaksanakan sistem itu wajar. Seperti di Jepang itu namanya ganti perdana menteri, ganti biasa saja. Kita tuh kalau pergantian seakan-akan dunia udah mau kiamat itu. Sangat ditentukan oleh segelintir orang. Padahal kalau sistemnya jalan, semua tidak akan berbuat kecuali aturan. Ya mau gonta-ganti berapa kali pun no problem. Tapi karena masih mudah dimainkan oleh tertentu, akhirnya seakan-akan penentunya itu hanya segelintir orang. Abang baru selesai pelantikan, bahkan belum pelantikan untuk 5 tahun ke depan, sudah memikirkan 2029 itu nanti pilpresnya gimana. Iya kan? Wis ancang-ancang. Loh padahal itu zaman Rasulullah dulu, Rasulullah wafat cukup selesai 3 hari. Gak perlu pakai biaya ratusan triliun. Iya kan? Rasulullah wafat, oke direbut musyawarah. Abu Bakar terpilih. Gak perlu pakai biaya mahal-mahal. Ketika Abu Bakar wafat, ya
dipilih melalui al-hali wal aqd. Umar bin Khattab terpilih. Cukup 1-2 hari selesai. Nggak perlu dana sepeser pun. Nah, itu sekarang seakan biaya untuk memilih pemimpin itu lebih mahal daripada biaya untuk kebutuhan rakyat. Kalau keseluruhan ya mulai memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, gubernur, wali kota, bupati, apa ya? Teko besar nanti teko RT, RW, RK, apa lagi itu. Terus pemilihan seluruh instansi gitu ya. Di perguruan-perguruan tinggi semuanya itu. Itu menghabiskan waktu, tenaga, biaya, kesempatan. Ujung-ujungnya dan terpilih juga orang yang belum tentu amanah. Karena sudah dibikin sistem. Supaya sistemnya itu tidak memilih orang yang tepat. Lebih aneh lagi kan? Nah, itu ya realitas seperti itu. Maka dikembali ke sini. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini sebetulnya betul-betul sangat berbahaya menurut Quran. Tapi kenapa menurut orang-orang sekarang tidak begitu penting? Ya, itu karena nggak meyakini kebenaran Quran. Nah, itu bisa jadi terbalik-balik. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa, membunuh orang yang diharamkan Allah, ya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ya, alasan yang benar itu misalnya ya, dia sudah membunuh orang maka berlaku hukum qisas. Misalnya dia sudah apa itu berkhianat ini tentu pakai apa itu ketentuan tertentu itu. Nah ini membunuh sudah tidak didasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasul, tapi asal tidak sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang diinginkan, itu bisa dibunuh gitu. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Nah, apa itu yang disebut dengan liwalihi sultana? Yang menuntut haknya, diperlakukan hukum qisas sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kafala yusrif fil kitab, tetapi janganlah melampaui batas. Ya sesuai dengan ketentuan qisas itu tidak boleh lebih gitu ya. Ya innal kana mansur. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, yang dapat pertolongan itu siapa? Nah, tolongannya yang hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Seandainya pun dia terbunuh, insya Allah bisa dipilih. Kalau terbunuh dalam menegakkan kebenaran Allah dan Rasul, insya Allah dia hidup di sisi Allah dengan mulia, ya, dengan dijamin kebahagiaan kesejahteraan rezekinya dari Allah. Nah, cuma orang itu seringkali menganggap hidup mati itu bukan ketentuan Allah dan Rasul. Banyak hanya karena orang, maka takutnya kepada orang melebihi takutnya kepada
Allah. Itu yang menjadikan tatanan hidup ini menjadi tidak adil, menjadikan kesenjangan semakin lebar, keadilan semakin sulit didapat, kemakmuran bersama semakin menjauh. Padahal itu menjadi cita-cita kemerdekaan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai ia dewasa. Itu ya, yang punya amanah, yang punya tanggung jawab untuk mengopeni harta anak yatim harus betul-betul berhati-hati. Tidak usah mengambil dari harta anak yatim kalau memang mampu. Tapi kalau memang nggak mampu, ya ngambil sewajarnya. Jangan sampai merugikan anak yatim. Jangan sampai menukar dari tempat strategis ke tempat yang kurang strategis. Dari yang semula harganya tinggi menjadi harganya mahal. Udah tahu ini anak yatim punya lahan, nanti kena tol. Sudah dibicarakan sekian tahun sebelumnya, terus ditukar. Itulah anak yatim itu ditukar sana yang jauh. Berapa tahun berikutnya kena tol, gantiannya berlipat, ya nggak diberikan pada anak yatim. Macam sudah ditukar guling dulu, lu padahal itu dimainkan. Nah, itu sekedar contoh. Tentu ya banyak lagi yang harus betul hati-hati ya. Aufu bil ahdi, dan penuhilah janji, tepatilah janji. Janji kepada Allah, janji kepada sama manusia, janji kepada siapapun. Biasanya musim-musim kampanye itu musim-musim banyak janji. Musim-musim mau apa itu pergantian di berbagai macam lembaga, itu biasanya musim-musim banyak janji. Nanti musim-musim di akhir jabatan membuat laporan, itu musim-musim banyak memainkan angka-angka. Angka-angka statistik itu bisa dimain-mainkan sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa juga harga sepetak tanah di pojok perapatan itu harganya bisa macam-macam, beda-beda. Itu kalau yang nanya itu dari ini bagian pajak, ini harga wajarnya berapa di sini? Oh, kalau di sini masih murah, apalagi di tempat parkirnya sulit itu, paling 1 meter 1,5 juta. Ada yang tanya, kelihatannya orangnya peneliti dari pengusaha dari Jakarta. Ini per meter berapa? Oh, di sini sudah tinggi. Mungkin bisa 5 juta ini Pak. Padahal ini ya bodoh nih. Cuma beda keperluan, beda. Coba kalau angka-angka statistik dimainkan seperti itu. Namanya data miskin itu bisa berubah-ubah di hampir semua kementerian. Makanya biasanya peneliti di Indonesia itu yang paling sulit mempercayai data. Jadi sing bener ki sing endi? Repot itu kan. Nah, itu karena ya wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai bertanggung jawabannya. Bukan hanya melalui sidang DPRD, DPR RI, bukan hanya itu. Ya.
pertanggungjawaban besok di akhirat. Maka wa auful kaila idza qiltum wa zinu bil qistosi wal mustaqim. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Nah, modelnya ada dua jenis timbangan. Ini timbangan untuk menerima, membeli ini, timbangan untuk menjual yang ini. Nanti takaran juga begitu. Nah, maksud itu sampai Allah mengutus Nabi So'eb, ya kan? Sudah banyak dikisahkan dalam Al-Quran, yang pernah juga kita pahami, ya, sampai dilecehkan oleh kaumnya. Akhirnya Allah menurunkan ayat dari kafiru wa asanu takwila. Itulah yang lebih utama, lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Akibat dunia, apalagi akibat besok di akhirat. Maka tidak ada cara hidup yang betul-betul menenteramkan, membahagiakan, kecuali sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini sampai ayat 35. Ini hari Selasa. Nanti sore kita meneruskan memahami Al-Quran di gedung Kala. Semoga Bapak Ibu memprioritaskan, syukur bisa ngajak yang lain-lain, sehingga akan semakin banyak yang mau memahami Al-Quran. Bermanfaat, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca kalam dan doa Rasulullah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.